Mengawali kampanye Pilpres 2024, Cawapres nomor urut 1. Saudara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Sementara calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Caimin mengungkapkan kompetisi dalam bentuk kampanye akan dilakukan dengan menyosialisasikan gagasan program Capres-Cawapres. Prabowo Subianto memanfaatkan masa kampanye dengan berkunjung ke pesantren Zainul Hasan. Ganjar juga membagikan kursi roda bagi disabilitas dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari yang sangat krusial bagi keberlangsungan negara Republik Indonesia. Salah satunya karena pada hari itu kita telah melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024 hingga 2029. Para pendukung paslon gencar melakukan kampanye dengan caranya masing-masing. Ada yang membagikan sembako, ada yang memberikan uang tunai, dan banyak hal lainnya. Tentunya, kampanye tersebut menjadi ajang yang sangat kompetitif karena berkaitan dengan perolehan suara yang akan didapatkan untuk memenangkan pemilihan presiden 2024 kemarin. Kampanye seharusnya dilakukan dengan cara yang damai, namun ada beberapa hal yang perlu kita soroti, di mana ada beberapa pendukung paslon yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan moralitas dari prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan landasan fungsional bangsa yang memiliki 6 asas yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan oleh semua warga negara Indonesia. Di antaranya, asas kepentingan atau tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, keterbukaan, solidaritas, dan kerjasama. Dengan demikian, wawasan Nusantara akan melengkapi Pancasila sebagai landasan ideologi dan Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu wawasan Nusantara. Lantas, apa sih wawasan Nusantara itu? Menurut Sumarsono, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara. Jadi, secara sederhana dapat kita pahami bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan Nusantara digunakan sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang menjadi manifestasi pemikiran politik. Maksudnya, setiap kegiatan dan kebijakan politik di Indonesia harus melalui pertimbangan terhadap asas-asas wawasan Nusantara. Dalam konteks moral masyarakat, wawasan Nusantara menyoroti nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, keberagaman, dan saling menghormati. Moralitas merupakan fondasi yang penting dalam membangun hubungan harmonis antara masyarakat, baik dalam skala lokal maupun regional. Penerapan nilai-nilai moral dalam konteks wawasan Nusantara juga melibatkan pengembangan sikap saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi keadilan, serta memperkuat keberagaman sebagai kekuatan utama dalam memajukan bangsa-bangsa di kawasan Nusantara. Berdasarkan penjelasan tadi, lantas apa hubungannya wawasan Nusantara yang berfokus pada moral dengan kampanye Pilpres 2024? Lantas, apa hubungannya wawasan Nusantara yang berfokus pada moral dan kampanye Pilpres 2024? Baik, ada beberapa studi kasus mengenai para pendukung dari 01, 02 maupun 03. Nah, di sini saya akan membawakan studi kasus mengenai pendukung dari 01, yaitu dari berbagai sumber yang ada, para pendukung dari berbagai paslon terutama 01 yang dimana para pendukungnya yang terlalu menyikapi dalam mendukung paslonnya, dimana ada salah satu pendukung menyebutkan bahwasanya Anies Rashid Baswedan merupakan imam besar, yaitu Imam Mahdi. Di satu sisi ada sebagian ulama yang mengeluarkan fatwa bahwasanya mendukung Anies Rashid Baswedan merupakan sebuah kewajiban. Lawan kata wajib yaitu haram. Hal ini dapat menggiring opini bahwasanya bagi mereka yang tidak memilih Anies Rashid Baswedan adalah berdosa secara mutlak. Nah, fanatisme bersembunyi di balik kata fatwa.
ulama untuk memaksakan pilihan terhadap masyarakat luas supaya mereka dapat memilih paslon nomor 1, karena fatwa ulama tersebut merupakan seperti kewajiban yang harus dilakukan bagi umat muslim. Terima kasih. Mungkin seperti sebelumnya, untuk studi kasus kita mengambil dari pemilu, terutama untuk mungkin dari yang pilpres gitu kan, ada dari paslon 01, 02, dan 03. Mungkin pada saat ini saya akan menekankan gitu pada kasus yang ditunjukkan oleh dari kubu atau khususnya dari pendukung 02. Ada beberapa kasus, salah satunya yaitu kasus yang dilakukan oleh pendukung fanatik Capres 02, yang dimana tindakan tersebut adalah sebuah ancaman penembakan yang ada pada sebuah video yang diupload pada akun TikTok milik pribadi sang pelaku gitu kan. Nah, ancaman tersebut ditujukan kepada salah satu capres, yaitu Anies Rashid Baswedan dari Capres 01 gitu kan. Nah, hal ini menyebabkan adanya suatu konflik serta kecemasan di masyarakat terkait penembakan. Akibat dari hal tersebut, kondisi keamanan seluruh capres mungkin sedikit terganggu gitu kan, atau jadi dalam bahaya gitu, serta mengakibatkan konflik antar pendukung paslon 01, 02, kemudian bisa berpengaruh juga gitu kan ke paslon 03. Nah, akibatnya kubu dari pendukung paslon 02 tercoreng nama baiknya di mata masyarakat, yang akhirnya pendukung dari 02 itu dianggap sebagai pendukung yang fanatik dan arogan akibat dari kejadian tersebut gitu kan. Kemudian dari keterkaitan dari kasus tersebut dengan nilai wawasan Nusantara yang kami ambil saat ini gitu kan, jadi sikap fanatik yang berlebihan dapat mengakibatkan suatu tindakan yang membahayakan serta menimbulkan konflik antar golongan di masyarakat. Nah, tindakan fanatik yang ditunjukkan tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila serta asas wawasan Nusantara yang baik. Jadi berdasarkan asas wawasan Nusantara, hal tersebut tidak sejalan dengan wawasan Nusantara yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, serta pelanggaran kode etik dalam menghargai dan menghormati orang lain. Dari unggahan video yang kita saksikan tadi, mengindikasikan adanya sikap fanatisme yang muncul di kalangan pendukung paslon. Salah satunya datang dari pendukung paslon nomor 3. Diberitakan bahwa katanya mereka mengalami depresi setelah mengetahui bahwa paslon yang mereka dukung mengalami kekalahan dalam proses quick count. Sikap seperti ini, jika dibiarkan dalam jangka panjang, akan mengakibatkan sikap intoleran dan berakhir pada disintegritas di antara kalangan pendukung paslon. Sikap fanatisme ini perlu dihindari karena bertentangan dengan demokrasi Pancasila yang menjadi inti dari konsep wawasan Nusantara yang harus dipahami dan diimplementasikan. Perlu adanya sikap saling toleransi dan saling menghargai pendapat serta musyawarah untuk mufakat yang menjadi inti dari konsep demokrasi Pancasila tentang bagaimana suatu proses pemilihan umum ini dijalankan. Berdasarkan kasus yang telah teman-teman saya sebutkan tadi, ada benang merah yang perlu kita tarik, bahwasanya wawasan Nusantara yang berfokus pada moralitas itu belum bisa diaplikasikan secara sempurna. Bahkan kami menilai pengaplikasian moralitas dalam wawasan Nusantara itu sangat sedikit sekali, karena banyak yang intoleran dan tentu tidak cinta damai pada saat proses Pilpres 2024 kemarin. Baik, selanjutnya setelah kita tadi mendengarkan penjelasan wawasan Nusantara dari beberapa teman saya, termasuk beberapa fenomena dari semua kubu pada saat Pilpres 2024 kemarin, kita dapat menarik sebuah benang merah bahwasanya wawasan Nusantara yang berfokus pada moralitas itu belum bisa diaplikasikan secara sempurna. Bahkan terdapat fakta juga bahwasanya ada seorang mertua yang mengusir menantunya hanya karena beda pilihan. Jadi si mertua itu fokus terhadap 02 atau bisa dikatakan fanatik lah ke 02 sampai menantunya diusir. Bayangkan saja teman-teman,
hanya karena masalah seperti itu hubungan di dalam keluarga antara mertua dan menantu harus kandas. Biasanya kan hal itu terjadi karena konflik yang tentu sangat logis dan masuk akal. Tapi ini hanya karena berbeda pilihan, mereka harus bertengkar dan mertua harus mengusir si menantunya gitu. Jadi hubungan dari ketiga kasus itu sebenarnya lebih berfokus bahwasanya moralitasnya itu belum secara terpenuhnya terlaksana dari semua kubu pendukung 01 sampai 03. Mereka berpikir bahwasanya harus melakukan itu karena untuk memenangkan Pilpres. Akan tetapi sebenarnya hal itu bertentangan dengan wawasan Nusantara itu sendiri. Bahkan dalam Pancasila dijelaskan ya kita harus toleransi walaupun berbeda pilihan. Siapapun yang terpilih ya kita harus setuju dengan keputusannya dan kita harus membangun NKRI bersama-sama. Nah, oleh karena itu kami mengadakan survei yang berfokus pada mahasiswa di Universitas Siliwangi untuk mengukur apakah wawasan Nusantara itu efektif untuk mencegah kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di Pilpres 2024 kemarin. Terima kasih. Kami melakukan survei dengan sampel data dari mahasiswa Universitas Siliwangi mengenai asas-asas wawasan Nusantara di Pilpres 2024. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, hasil survei untuk asas-asas wawasan Nusantara di Pilpres 2024 dirasa sudah cukup terimplementasikan dengan hasil vote yang diperoleh yaitu sebanyak 52,6%. Sedangkan untuk reaksi terhadap hasil pemilu, banyak responden yang menganggap hasil Pilpres 2024 lebih cenderung negatif dengan hasil vote yang diperoleh sebanyak 39,5% dan beranggapan bahwa hasil Pilpres 2024 dianggap tidak damai. Beberapa responden juga berargumentasi penyebab Pilpres 2024 dianggap tidak damai yaitu yang pertama adanya pendukung paslon yang fanatik menyebabkan adanya provokasi, hal tersebut menyalahi asas kejujuran. Yang kedua yaitu adanya tuduhan kecurangan yang tidak terbukti dalam mekanisme keputusan MK. Yang ketiga di dalam agenda debat Pilpres 2024 paslon cenderung saling menyerang ke arah pribadi dibandingkan dengan tema yang dipilih. Yang keempat yaitu adanya kampanye black campaigns dan nepotisme. Yang kelima yaitu transparansi data dan dana di TPS yang masih kurang menyebabkan konflik. Oleh karena itu, kami memiliki pendapat sendiri terkait pembahasan kami. Yang pertama ada dari peran wawasan Nusantara sebagai landasan visional dan asasnya. Pemahaman yang kuat terkait wawasan Nusantara seharusnya dapat menjaga rasa persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI, termasuk pada momentum Pilpres tahun ini. Yang kedua, berdasarkan hasil survei, kami diketahui bahwa ternyata penyebab keberlangsungan Pilpres ini dianggap tidak damai akibat pendukung paslon yang fanatik dan saling menjatuhkan paslon pada Pilpres tahun ini. Yang ketiga, dengan adanya penelitian ini, kami berharap wawasan Nusantara sebagai salah satu landasan negara yang harus dipahami dan diimplementasikan oleh setiap pihak yang terlibat dalam Pilpres selanjutnya. Dan yang keempat, kami berharap pemerintah memperketat aturan berdasarkan hukum yang ada dan transparansi dalam melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, agar tercapainya nilai-nilai demokrasi. Dan yang terakhir, kami juga berharap kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan pemilu agar mampu menerima setiap keputusan dari hasil mekanisme yang sah secara hukum. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan keseluruhan ini yaitu moralitas dalam wawasan Nusantara sangat penting untuk menjaga kedamaian dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam Pilpres. Moralitas ini dalam wawasan Nusantara dalam menjaga
keutuhan NKRI agar tidak mudah terpecah belah hanya karena beda pilihan. Terima kasih.